akan mempresentasikan deret aritmatika yang akan diimplementasikan dari Resto Family. Perkenalkan, nama saya Liasa Sabila dan lanjut anggota saya. Saya Fikri Brida Nugraha. Perkenalkan, nama saya Suhair Ramdhani. Saya Rita Septia. Perkenalkan, nama saya Syahla Syahrafina. Perkenalkan, nama saya Fania Grahita Levina. Perkenalkan, nama saya Yana Bella. Perkenalkan, nama saya Putri Nabila Yasmin. Perkenalkan, nama saya Masri Abdul Umami. Perkenalkan, nama saya Aura Nuraini. Perkenalkan, nama saya Kamila Sri Puspitasari. Oke, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari deret aritmatika. Deret adalah jumlah suku dari suatu barisan, dan deret hingga mempunyai elemen pertama dan terakhir yang terdefinisi. Sedangkan barisan dan deret tak terhingga berlangsung terus-menerus tak terbatas. Secara umum, barisan adalah sebuah daftar bilangan yang mengurut dari kiri ke kanan. Setiap urutan bilangannya juga memiliki karakteristik atau pola tertentu. Setiap bilangan yang ada pada barisan merupakan suku dalam barisan itu sendiri. Sementara itu, deret adalah perjumlahan suku-suku dari suatu barisan. Selanjutnya saya akan membahas penerapan. Penerapan deret memiliki beragam penerapan dalam berbagai bidang. Salah satunya adalah dalam ilmu keuangan, di mana deret digunakan untuk menghitung bunga majemuk pada pinjaman atau investasi. Dalam fisika, deret Fourier digunakan untuk menganalisis dan merekonstruksi gelombang kompleks. Dalam komputer, deret Taylor digunakan untuk membuat perkiraan yang akurat dalam berbagai perhitungan matematis. Dalam statistik, deret waktu digunakan untuk menganalisis data sekuensial dari waktu ke waktu. Begitu pula matematika diskrit dan kontinu. Deret memiliki aplikasi yang luas, mulai dari teori bilangan hingga analisis numerik. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi deret. Fungsi deret adalah fungsi yang diwakili oleh suatu deret tak hingga. Deret tersebut bisa merupakan jumlah dari suku fungsi yang dapat berupa polinomial, eksponensial, trigonometri, atau kombinasi dari berbagai jenis fungsi. Ketika deret tersebut dikonvergen, ia dapat mempresentasikan fungsi matematika dengan tingkat ketelitian tertentu di dalam interval atau domain tertentu. Oke, di sini saya akan melanjutkan mempresentasikan yaitu tujuan utama. Tujuan utama dari deret adalah untuk mempresentasikan fungsi matematika atau besaran yang sulit dihitung secara ekstrak dalam bentuk yang lebih sederhana atau terurai, sehingga memudahkan analisis atau perhitungan. Dalam matematika, deret sering digunakan untuk mendekati fungsi yang sulit untuk dimiliki. Solusi tertutup dalam penjumlahan tak hingga dari suku-suku fungsi sederhana. Baik, di sini kita sudah bersama owner dari restoran ini. Untuk ibunya bisa memperkenalkan diri. Baik, nama saya Ibu Indah Hidayah, dengan owner Resto Family. Baik, saya mulai bertanya Ibu. Ya, boleh. Jika memang boleh bertanya, Ya, apa sih yang menjadi latar belakang didirikannya restoran ini? untuk meningkatkan ekonomi dan juga untuk merangkul anak muda yang pengangguran. Baik. Sudah sejak kapan restoran ini didirikan dan apa saja menjadi tantangan untuk restoran ini? Tahun 2015 tantangannya untuk bisa lebih maju lagi untuk restoran ini. Baik. Mengapa lokasi ini dipilih untuk menjadi tempat didirikannya restoran ini? Karena strategis, lebih dekat dengan kampus. Baik. Target pasar dari restoran ini kira-kira untuk kalangan mana saja? Untuk kalangan umum, untuk kalangan mahasiswa dan kalangan umum. Baik. Untuk menu bestseller di sini yang dipesan oleh mayoritas pelanggan, kira-kira apa saja menu yang dipesan? Bestsellernya itu gurame asam manis. Untuk peminat menu bestseller di sini kira-kira mencapai berapa banyak yang bisa didapatkan dalam satu hari? Itu tidak tentu. Gimana bookingan? Kalau bookingan banyak ya lebih banyak lagi. Biasanya bookingan itu keluarga.
Jika boleh tahu, rata-rata profit yang bisa didapatkan dari resto ini dalam satu hari bisa menyentuh berapa? Kurang lebih 2 juta. Apakah pernah resto ini mengalami penurunan profit? Dan apa aja dampak yang terjadi ke resto ini? Waktu corona, dan dampaknya ya seperti itu. Lalu untuk income tertinggi yang pernah didapatkan dari resto ini kira-kira bisa menyentuh di angka berapa? Gimana bookingan? Kalau misalkan sehari itu bookingan banyak, berarti ya dapat rata-rata 10 juta. Baik Ibu, terima kasih telah meluangkan waktunya untuk kami wawancarai kali ini. Sama-sama. Baik, sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi dari wawancara sebelumnya kita mendapatkan data yang dimana Resto Family ini mendapatkan profit normalnya 2-5 juta dalam satu hari. Lalu Resto Family ini juga pernah mengalami penurunan profit yang menyentuh hingga 1 juta dalam seharinya. Nah, selain penurunan profit, Resto Family ini juga pernah mendapatkan profit tertinggi yang bahkan menyentuh hingga 10 juta. Nah, kali ini saya akan menentukan nilai selisih konstan profit dalam satu hari. Lalu saya akan menentukan total dari profit yang didapatkan jika profit bertambah konstan dalam 7 hari. Nah, jadi pertama kita mencari yang namanya profit konstan. Diketahui profit di hari pertama mencapai 1 juta, di profit di hari kedua mencapai 2 juta, di hari ketiga mencapai 5 juta, dan di hari keempat mencapai 10 juta. Lalu diketahui juga, lalu bisa kita tentukan selisih dari profit hari pertama dan kedua itu mencapai 1 juta, selisih profit di hari kedua dan ketiga adalah 3 juta, lalu di selisih profit di hari ketiga dan 4 adalah 5 juta. Yang ditanyakan adalah profit konstan. Profit konstan ini bisa kita tentukan dari total selisih profit dibagi dengan jumlah selisih profit. Seperti yang kita lihat di sini, profit ada di selisih profit yang pertama adalah 1 juta, selisih profit 2 adalah 3 juta, selisih profit ketiga adalah 5 juta. Maka bisa kita tentukan di sini 1 juta ditambah 3 juta ditambah 5 juta dibagi 3 selisih profit. Di sini ada 3 selisih profit. Yang hasilnya adalah 9 juta dibagi 3, yang berarti bisa kita tentukan selisih profit konstan yang dimiliki oleh Rumah Family adalah 3 juta dalam satu hari. Ini adalah selisihnya. Selanjutnya kita akan menentukan total profit yang bisa didapatkan dari Rumah Makan Family ini. Pertama-tama kita tentukan dulu profit yang bisa kita dapatkan dalam hari ke-7. Di sini diketahui A sama dengan 1 juta, N sama dengan 7 hari, dan B sama dengan 3 juta. Yang ditanyakan adalah SN. SN bisa dijawab dengan SN sama dengan A ditambah dalam kurung N-1 dikali B. Nah, SN yaitu S7 yang berarti deretan ke-7 sama dengan 1 ditambah 7 dikurangin 1 lalu dikali dengan 3. Nah, dimana kita bisa tentukan di sini 1 sama dengan 6 kali 3 adalah 1 yang ditambahkan dengan 18. Jadi SN di sini bisa kita tentukan sebagai nilai 19 juta. Jadi Rumah Makan Family ini bisa mendapatkan 19 juta di hari ke-7-nya. Oke, maka di sini bisa kita tentukan total pendapatan dari Rumah Makan Family dari hari 1 sampai hari ke-7. Maka diketahui A sama dengan 1 juta, N sama dengan 7 hari, dan SN sama dengan 19 juta. Yang ditanyakan adalah JN. JN di sini bisa dijawab dengan JN sama dengan N per 2 dikalikan dengan A yang ditambah dengan SN. JN yang berarti J7, maka J7 sama dengan 7 dibagi 2 yang dikalikan dengan 1 ditambah dengan 19. 7 dibagi 2 yaitu 3,5 dikalikan dengan 19 tambah 1 yaitu 20. Maka 20 yang dikalikan dengan 3,5 akan mendapatkan 70 juta. Nah, jadi total penghasilan, total profit yang bisa didapatkan dari Rumah Makan Keluarga dari hari pertama sampai hari ke-7 adalah 70 juta. Jadi kesimpulannya,
Deret adalah rangkaian bilangan yang dijumlahkan berulang sesuai aturan tertentu. Jenis-jenis deret seperti deret aritmatika, geometri, atau tak hingga memiliki sifat dan pola khusus. Penting untuk memahami pola penjumlahan atau perkalian dalam deret serta konvergensi atau divergensi deret tersebut. Pengetahuan tentang deret digunakan dalam berbagai bidang matematika, fisika, keuangan, dan teknologi untuk menganalisis pola, memprediksi, dan membuat model atas berbagai fenomena. Saran dari kami, deret bisa digunakan dalam berbagai konteks seperti matematika, fisika, dan keuangan. Dalam matematika, deret seringkali digunakan untuk memodelkan pola-pola dan fenomena alam. Di fisika, deret sering muncul dalam pembahasan mengenai gelombang, listrik, dan mekanika kuantum. Sedangkan di keuangan, deret digunakan untuk menganalisis investasi dan pertumbuhan keuangan. Jadi, penggunaan deret sangat bergantung pada bidang atau konteks spesifikasinya.